Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiang Reni dengan NIM B3012414. Di sini saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang saya pelajari dari buku metode penelitian arkeologi pada bab 2. Tugas video ini dibuat untuk melengkapi nilai mata kuliah arkeologi dan historiografi. Langsung saja, bab 2 dalam buku metode penelitian arkeologi yaitu memberikan gambaran tentang komprehensif, landasan konseptual, teoritis, dan metodologis dalam disiplin arkeologi, dengan menyoroti sejarah perkembangan arkeologi di Indonesia serta dinamika keilmuan yang melatarinya. Bab ini memperlihatkan bahwa arkeologi Indonesia pada awalnya tumbuh dari tradisi amatir hingga akhirnya berkembang menjadi institusi formal yang berlandaskan kaidah ilmiah. Penyajian sejarah kelembagaan dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan menunjukkan bagaimana arkeologi bertransformasi dari sekadar pencatatan artefak menjadi disiplin akademis yang sistematis. Selain perkembangan kelembagaan, pada bab ini juga menegaskan pergeseran paradigma arkeologi dunia yang turut memengaruhi Indonesia, mulai dari arkeologi tradisional yang berorientasi pada sejarah budaya, kemudian arkeologi prosesual yang menekankan pada penjelasan sistematis pada proses budaya, hingga munculnya aliran pasca prosesual yang lebih kritis terhadap konteks sosial, ideologis, dan subjektivitas interpretasi. Uraian ini penting karena memperlihatkan bahwa arkeologi tidak pernah statis, melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan teori dan kebutuhan zaman. Dari segi metodologi, bab ini menekankan bahwa penelitian arkeologi tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga harus meliputi analisis, interpretasi, dan rekonstruksi kebudayaan masa lalu. Penjelasan tentang proses transformasi data arkeologi, baik akibat aktivitas manusia maupun faktor alam, memberikan wawasan metodologis yang mendalam. Hal ini menekankan bahwa data arkeologi bukanlah representasi langsung masa lalu, melainkan hasil dari proses panjang yang perlu dipahami secara kritis. Kelebihan dari bab ini yaitu adalah kemampuannya menghubungkan teori global dengan praktik lokal di Indonesia. Pembaca tidak hanya diperkenankan pada konsep-konsep besar seperti deduksi hipotesis atau pendekatan kuantitatif atau kualitatif, tapi juga diajak untuk melihat bagaimana metode tersebut diterapkan dalam survei, ekskavasi, maupun analisis di Indonesia. Namun, kelemahannya adalah bahwa bahasan metodologi kadang terlalu padat dan syarat istilah teknis hingga pembaca pemula mungkin perlu pendampingan untuk memahami detail-detailnya. Secara keseluruhan, bab 2 ini berfungsi sebagai fondasi teoritis yang penting untuk memahami arkeologi sebagai ilmu. Ia menghubungkan dimensi historis, teoritis, dan praktis dalam sebuah kerangka terpadu. Dalam menempatkan arkeologi Indonesia dalam konteks perkembangan teori dunia, bab ini berhasil menunjukkan bahwa penelitian arkeologi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dialog global, sekaligus tetap menghadapi tantangan lokal seperti keterbatasan metodologi dan problem orientasi penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.